Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadilah ingin menjelaskan tentang metode pandan. Metode pandan adalah sebuah metode analisis data yang alat penentunya di luar, terlepas dan tidak menjadi bagian dari bahasa yang bersangkutan. Metode ini dapat dibedakan menjadi 5 macam, yaitu referensial, fonetis, artikulatoris, translasional, ortografis, dan pragmatis. Yang A. Metode referensial, alat penentunya berupa referen bahasa, yaitu unsur fungsi, kategori, dan peran. Contoh, seseorang menentukan bahwa nomina atau kata benda adalah kata yang menunjuk atau menyatakan benda-benda, dan verba kata kerja adalah kata yang menyatakan tindakan tertentu. Yang kedua, metode fonetis artikulatoris, alat penentunya berupa organ wicara. Contoh, seseorang menentukan bahwa satu vokal adalah bunyi yang dihasilkan tanpa penghalangan kecuali pada pita suara. Yang ketiga, metode translasional, alat penentunya berupa langue lain. Contoh, seseorang menentukan bahwa preposisi di dalam bahasa Indonesia ialah kata yang dalam bahasa Jawa adalah ing. Yang keempat, metode ortografis, alat penentunya berupa tulisan. Contoh, seseorang menentukan bahwa kalimat ialah satuan lingual yang dalam bentuk tulisan atau Latin, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kelima, metode pragmatis, alat penentunya berupa mitra wicara. Contoh, seseorang menentukan bahwa kalimat imperatif ialah kalimat yang bila diucapkan menimbulkan reaksi tertentu dari mitra wicaranya. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Azhar. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode AGI. Metode AGI adalah metode yang alat penentunya berupa bagian dari bahasa itu sendiri. Contoh, seseorang menentukan bahwa nomina, kata benda, dalam bahasa Indonesia ialah kata yang dapat bergabung dengan kata ingkar bukan, tetapi tidak dapat bergabung dengan kata ingkar tidak. Kita ambil contoh bantal. Kita tidak bisa menuliskan tidak bantal. Kita tidak bisa menuliskan tidak bantal. Namun, kita bisa membuat kalimat dengan bukan bantal. Nah, ini bentuk pengingkaran. Jadi bentuk pengingkarannya di sini kita tidak bisa menggunakan kata tidak, namun menggunakan bukan. Yang kedua adalah verba, kata kerja. Dalam bahasa Indonesia adalah kata yang secara dominan dapat mengisi predikat. Jadi verba ini kebanyakan berada di posisi predikat. SPO. Verba itu biasanya di P karena dia kata kerja. Dapat bergabung dengan kata ingkar atau negatif tidak. Nah, contohnya kita ambil contoh jalan. Jalan adalah verba ya. Jalan. Tidak jalan. Bisa juga tidak lari. Jadi verba bisa berbeda dengan nomina. Kalau nomina tidak bisa dengan kata ingkar tidak, kalau verba dengan kata ingkar tidak. Dan dapat disertai oleh adverbia yang berbentuk frasa yang berlusurkan dengan plus adjektiva. Contoh, dengan sungguh. Selanjutnya, vokal ialah fonem yang secara mandiri dapat menjadi silabel. Lalu, preposisi di dalam bahasa Indonesia dapat digantikan kedudukannya oleh kata ke atau dari. Di rumah. Di rumah.
ke rumah, dari rumah. Begitu. Sekian penjelasan dari saya, berlanjut ke pembahasan selanjutnya. Terima kasih.